Teori basis data lanjut. Bab 2. Desain basis data. Pokok bahasan yaitu pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, dan proses desain basis data. Tujuan pembelajaran yaitu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi dan memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, Information Resource Management juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan, yaitu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Siklus sistem informasi disebut juga siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua yaitu requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Ketiga yaitu desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi yang menggunakan dan memproses basis data. Yang keempat yaitu implementasi. Sebagai informasi diimplementasi, basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Selanjutnya, validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakukan. Yang keenam yaitu deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, sistem definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan, antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Yang kedua yaitu database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal,
membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Kelima yaitu application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Keenam, testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Kedelapan yaitu monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap 1 adalah area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Yang kedua, dokumen yang sudah ada berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap kedua yaitu desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual yaitu skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua yaitu simplicity and understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Ketiga, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima yaitu formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat 2 pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Yang pertama yaitu pendekatan desain skema terpusat, one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Yang kedua, pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Jadi, perbedaan kedua pendekatan terletak pada tujuan di mana banyak view atau kebutuhan dari banyak pemakai dan aplikasi digabungkan. Strategi untuk desain skema. Terdapat beberapa strategi untuk merancang skema yaitu top-down strategi,
Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Kedua, bottom-up strategi. Mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Ketiga, inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang keempat, mixed strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi, strategi ini mengkombinasikan beberapa skema. Skema integrasi view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Kedua yaitu modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Ketiga yaitu menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Yang terakhir yaitu restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS, yaitu berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek relasional, objek, atau lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS. Ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram. Tipe bahasa query tingkat tinggi. Ketersediaan alat bantu pengembangan. Kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar. Pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client-server dan lain sebagainya. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi, antara lain software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, and training cost, operating cost. Tahap keempat yaitu pemetaan model data. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua yaitu tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap kelima yaitu desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Yang pertama yaitu waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Yang kedua, utilitas ruang penyimpanan, merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindekan dan akses path lainnya. Ketiga yaitu transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap 6 yaitu implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DBML.
dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Soal pertama. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawabannya yaitu yang pertama koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data atau desain basis data logika, desain basis data fisik, dan yang terakhir yaitu implementasi dan tuning sistem basis data. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawabannya yaitu tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Alasannya, karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabannya, yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain basis data dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Nah, yang terakhir yaitu deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analyze. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabannya yaitu expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua, simplicity and understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Ketiga, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda.
Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yang pertama yaitu terpusat. Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Kedua, integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda, dirancang sebuah skema eksternal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yaitu top-down strategi, dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Bottom-up strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Mixed strategi, kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi, bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Yang pertama yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Jawabannya yaitu, pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian.